Siap, Bapak mulai aja ya, sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf ya sebelumnya. Tadi Bapak udah mau Zoom, kirain jadwalnya jam 10 ya. Ternyata Ya, nggak jadwalnya apa-apa, Pak. jam 8:30 ya. Ya, Ya. Pak. Lupa, kirain jadwalnya hari Senin lihatnya. Baik, untuk materi kali ini yaitu mengenai persamaan nilai mutlak ya. Pertemuan kedua. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Pertemuan pertama? Konsep dasar nilai mutlak. Sekarang kita masuk pada persamaan nilai mutlak. Ya, untuk pertemuan kedua, matematika wajib. Tadi Bapak udah share materinya, tugasnya udah di classroom, Bapak udah share. Udah dibaca belum? Udah, Pak. Udah, Udah, ada Pak. yang baca. Udah, Pak. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Belum, Pak. Belum? Paham. Belum, Pak. Kurang paham. Baik, Belum, Pak. Bapak langsung saja ya ke materi. Nah, ada nggak, kelihatan nggak? Ada Pak. Ada, Pak. Ada ya. Ini lumayan sih, ada 3 soal. Bapak nyiapin 3 bentuk soal di sini. Jadi silakan kalian nanti perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Bapak kasih 2 solusi alternatif. Kalian tinggal nanti pilih mau menggunakan yang mana, silahkan. Yang menurut kalian mudah. Bapak langsung saja. Mending Bunda, ih. Nah, Bapak langsung saja.
Nah, materinya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat. Untuk tujuan pembelajarannya di sana ada, bisa kalian lihat. Kemudian, nah kita masuk ke materi. Materinya itu mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini ada di sana kelihatan mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama, maaf nggak kelihatan. Nah, ini. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat ya. Jadi nanti ini banyak kita gunakan ya, sifat yang ini. Berarti kalau mutlak, kalau diubah ia menjadi akar X kuadrat. Ini akan kita gunakan nanti. Kemudian yang kedua ada mutlak dari A dikali B itu sama saja dengan mutlak A dikali mutlak B. Kemudian sifat yang ketiga ada mutlak dari A per B itu sama dengan mutlak A dibagi mutlak B dengan catatan B tidak sama dengan 0. Ini sifat-sifatnya. Yang akan kita gunakan adalah sifat yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Nah, lihat soalnya apa? Mutlak 2X. Mutlak 2X Minus 1 sama dengan 7. sama dengan 7. Ya. sama dengan Bagaimana cara menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini? Di tugas juga ada ya, yang seperti ini. Ya ada Pak. Nah, ada 2 soal kalau nggak salah. Soal nomor 1 sama soal nomor 2. Ini bentuknya sama seperti ini. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini untuk alternatif penyelesaian yang pertama. Ya, ini cara yang pertama, lihat. Ini alternatif penyelesaian pertama. Sebentar. Nah, ini untuk alternatif penyelesaian yang pertama bisa kalian lihat. Berarti kita di sini ini menggunakan sifat yang pertama. Lihat. Kan di soal mutlak dari 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Ingat tadi mutlak itu kalau diubah menjadi akar X kuadrat. X-nya ini kan ya. Nah, X-nya yang ini. 2X dikurangi 1. Jadi 2X dikurangi 1 itu dikuadratkan ini kan. Nah, ini. Sama dengan 7. Nah, sampai sini udah bisa. Jadi Insya Allah bisa Pak. jadi kan ini X-nya. Ini X-nya semua. 2X dikurangi 1. 1. Iya kan mutlak tadinya. Kemudian diubah menjadi akar dari 2X dikurangi 1 dikuadratkan di dalam kuadratnya. Ya, sama dengan 7. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kan kalau dalam bentuk akar susah, maka untuk menghilangkan akar kita kuadratkan kedua ruas. Jadi yang kiri dikuadratkan ini. Nah, dikuadratkan. Yang kanan juga sama dikuadratkan. Gitu, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah yang ini, lihat. Kalau ya dikuadratkan akar ini, kan ini jadi akar dari 2X dikurangi 1 kuadrat dikali akar dari 2X dikurangi 1 kuadrat. Kalau akar dikali akar itu akarnya akan hilang. Ya, itu jadi hasilnya 2X dikurangi 1 kuadrat. Yang kanan jadi 7 kuadrat. Karena kedua ruas dikuadratkan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah tinggal kalian kalikan yang ini, yang ruas kiri dulu. Yang ruas kiri dulu, lihat. 2X dikurangi 1 kuadrat. Bentar. Nah, lihat. Yang ruas kiri, lihat. Yang langkah ini. Bisa nggak? Dari mana 4X kuadrat dikurangi 4 ditambah 1? Dari mana? Dari 2X kurangi 1 dikuadratkan. Dikuadratkan. Berarti sama saja dikalikan seperti ini. Iya. 2X
dikurangi 1 gitu kan. Kalau kuadrat berarti jadi 2 ya. Jadi ada 2. 2x 2x dikurangi 1. Nah, ini kalian kalikan. Sebentar ya. Nah, lihat. Ini untuk pengerjaannya kalian kalikan satu-satu. Yang pertama 2x dikali 2x. Maka didapat berapa? 4x. 4x kuadrat. Kemudian kalian kalikan 2x ke negatif 1. Dapat berapa? Negatif 2x. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalikan yang ini. Kalikan yang ini. Negatif 1 dikali 2x. Negatif 2x. Negatif 2x. Negatif 2x. Nah, yang terakhir kalikan ke sini. Negatif 1 dikali negatif 1. 1. Jadi berapa? 1. Jadi ditambah 1. 1. Ya, tambah 1. Lihat ada yang sama nggak variabelnya? Ada. Yang mana? Ada 2x. Negatif 2x. Negatif 2x. Negatif 2x. Negatif 2x dikurangi 2x. Berarti jadi 4. Negatif 4. negatif 4. Jadi Negatif hasilnya 4x. 4x kuadrat Dikurangi 4x ditambah 4x ditambah 1. tambah 1. sama nggak? Sama. Nah, lihat ini. Sama kan? Nah, ini jadi asalnya itu dari sini. Nah, dari sini. Kalian kalikan satu-satu. Ini kalikan, yangnya juga kalikan, ini juga sama kalikan. Hati-hati tandanya. Positif negatifnya hati-hati. Kemudian yang ruas kanan juga kalian kuadratkan. 7 kuadrat berarti 49. 49. Nah, sampai pada langkah ini kita buat semua ruas itu yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 49 positif pindah ruas iya jadi Negatif. Negatif. Nah, ini ke sini. Negatif. Jadi negatif. Jadi nanti 1 dikurangi 49. 49. Jadi berapa? Negatif 4. 48. Nah, lihat ini negatif 48. 8. Nah, setelah pada sampai langkah ini, agar untuk mempermudah, biasanya kalian suka kesulitan kalau bentuk persamaan kuadrat, ya, bentuk kuadrat, kalau di depannya ada angkanya. Ya, kan ini ada 4x ya, 4x kuadrat. Biasanya suka kesulitan, maka di sini kebetulan koefisien dari tiap variabel sama konstanta itu bisa dibagi sama 4. 4. Ya, berarti kita bagi semua dengan 4. 4 dibagi 4 tinggal 1. tinggal x kuadrat ya. Kuadrat. Kemudian yang 4x dibagi 4 berarti tinggal Negatif. x. Yang 48 Bagi 4 jadi 12. dibagi 4 12 sama dengan 12. 0. Nah, baru ini udah lumayan sederhana. Bentuk yang ini kita faktorkan. Faktorkan persamaan kuadrat di ruas kiri. Nah, faktorkan. Dari mana ini? Bisa nggak? Kenapa x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 itu sama saja bentuknya dengan x dikurangi 4 dikali x ditambah 3. Ya. Masih ingat nggak? Ini kalau nggak salah SMP ada. Faktor 12. Faktor 12. Nah, agar lebih mudah, kalau kalian menemukan persamaan yang seperti ini kan A-nya sama dengan 1 ya. Di depan X kuadrat itu ada angka 1 ya. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, ya yang depan X kuadratnya nggak ada angkanya. Nah, ini caranya seperti ini. Kalian buat dulu kurung 2
Seperti ini. Kalian buat kurung. Kemudian di depannya di sini X. Di sini X. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kalian buat titik-titik ditambah titik-titik itu akan sama dengan B. Berarti berapa B-nya? 1. 1, betul 1. B yang mana B berarti? Negatif 1. Nah, Yang B-nya ini. B-nya negatif 1. 1. B-nya negatif 1. Kemudian titik-titik dikali titik-titik itu sama dengan C. 12. C-nya berapa? Nah, hati-hati. 12 berapa atau berapa? Negatif 12. Nah, B-nya negatif 2. 12. Negatifnya hati-hati. Ini ada negatif. Ambil negatifnya. Berarti kalau dijumlah ia negatif 1. Kalau dikali ia negatif 12. 12. Berarti berapa? Angkanya harus sama. Harus sama. Kalau di sini Negatif berarti berapa? Negatif 4 4 ditambah berapa biar jadi negatif 1? tambah 3. Ditambah 3. Oke, untuk yang pertama yang ini betul. Negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, sekarang coba ke yang kali. Bener enggak? Berarti di sini juga harus sama. Negatif 4 Dikali 3. kali kali 3. 3. Betul enggak? Sama. Negatif 3 kali 4 negatif 2. Negatif 12. Berarti terpenuhi ya keduanya. Maka ini adalah nilainya yang diambil. Yang pertama negatif 4. Yang keduanya yang ini positif Positif 3. 3. 3. Nah, ini dari sini ya. Ini adalah pemfaktoran, materi pemfaktoran. Dulu waktu SMP, barangkali bisa diingat-ingat lagi, ini akan sering muncul pemfaktoran. Ya, jadi kalian cari dulu titik-titik ditambah titik-titik sama dengan nilai B, kemudian titik-titik dikali titik-titik sama dengan C kalau dikali, ya. Angkanya ini harus sama. Kalau sini negatif 4, di bawah juga negatif 4. Ini 3, yang ini juga 3. Kebukti enggak semuanya? Kalau masuk semuanya, berarti itu nilainya. Nah, ini kan udah ya sama. Negatif X dikurangi 4, dikali X ditambah 3. Langkah yang selanjutnya adalah, kan didapat yang pertama X dikurangi 4. Itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 ini. Berarti berapa X-nya? 4 positif. Pindah 2 jadi Positif. positif. 4 ini 1. Kemudian yang kedua apa? X X tambah 3 sama 3. sama dengan min 3. sama dengan 0 ya dulu. Terus X sama dengan min 3. Karena dipindah ruas. iya. Jadi negatif 3. Ya, ini didapat X-nya. 4 sama negatif 3. Itu cara yang pertama. Gimana cara yang pertama? Lumayan. Jadi cara yang pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Dengan cara kuadrat, mengkuadratkan kedua ruas. Itu cara yang pertama. Sekarang coba kalian bandingkan dengan cara yang kedua. Nah, ada. Ini ada cara yang kedua. Nah, alternatif penyelesaian yang kedua. Nah, ini yang harus kalian catat. Nah, ini. Jadi, kasus yang pertama atau bentuk yang pertama itu mutlak fx sama dengan k. K-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian, yang kedua, mutlak fx sama dengan gx. Dengan gx lebih dari sama dengan 0. Ini untuk bentuk yang kedua, berarti nanti sama dengannya itu yang ini berupa ada variabelnya. Kalau yang ketiga, bentuk yang ketiga ini kedua-duanya mutlak, ada mutlaknya. Ruas kiri ada mutlak, ruas kanan juga ada mutlak. Nah, berarti untuk soal yang pertama yang ini, itu bentuknya sama dengan yang mana? 1. Sama dengan yang satu. Yang 1. Ya.
Nah, berarti kita gunakan ini. Nah, mutlak fx sama dengan K lebih dari sama dengan 0. K-nya berapa? K-nya berapa? 7. 7 kan lebih dari 0. Oh. Nah, untuk penyelesaiannya, lihat penyelesaiannya di bawahnya. Yang pertama itu mutlak fx sama dengan positif K. Ya. Jadi yang pertama itu positif. Kalau yang kedua, Negatif. nah, yang kedua jadi negatif. Kita masuk menyelesaikan soalnya. Di soal mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Berarti kita tulis di sini fx-nya 2x dikurangi 1 sama dengan, nah yang pertama kan positif. Berarti itu 7. Kemudian pindah ruaskan yang enggak ada variabelnya. Berarti negatif 1 pindah ruas jadi Positif 1. jadi 2x sama dengan 7 ditambah 1. 1. Kemudian jumlahkan berapa? 8. 8. Nah, 2x sama dengan 8 itu didapat x sama dengan 4. dari mana? 8 dibagi Dibagi 2. Nah, ini dapat x yang pertama, yang kedua berarti k-nya negatif yang kedua. Negatif. Nah, berarti di sini jadi negatif tuh 7. 7. Sama caranya kayak yang tadi. Negatif 1 pindah. Jadi Jadi positif 1. Jadi positif 1. negatif 7 tambah 1. Negatif 6. Nah, negatif 6 dibagi 2. Jadi Negatif 3. negatif 3. Nah, ini hasilnya. Oh, udah yang mana? Cara 2. Cara kedua. Boleh nanti kalian ditugas bebas mau cara 1, mau cara 2, silahkan. Nah, Ya baik Pak. oke, Baik, Pak. Bapak lanjut. Bapak lanjut ke soal yang kedua, bentuk yang kedua. Nah, ada bentuk yang kedua berapa? Soalnya. Mutlak Himpunan 3x 3x plus 1 sama dengan 4x 1. kurangi 1. Nah, berarti itu menggunakan yang mana tadi? Nah, sekarang Bapak bahas pakai cara yang pertama dulu. Ya. Pakai yang kuadrat. Bapak bahas pakai yang kuadrat dulu. Berarti kalau kuadrat, si mutlaknya yang ini. Mutlak 3x ditambah 1 berarti jadi Akar. jadi akar. Yang 3x sama satunya di Kuadratkan. kuadrat. Yang kanan masih tetap tulis lagi. Langkah yang selanjutnya adalah kuadratkan kedua ruas. Akar. Ya, pangkat 2 kedua ruas. Jadi ada pangkat 2-nya. Nah, yang selanjutnya adalah kalau akar di kuadrat berarti akarnya Hilang. akarnya. Oke, yang ini masih sama, tetap tulis lagi. Langkah yang selanjutnya apa? Kalian kalikan 3 tambah 1 kuadrat sama yang 4x dikurangi 1. Berarti berapa? 3x tambah 1 tambah 1 dikali 3x tambah X tambah 1. 3x tambah 1. Bagaimana pengerjaannya? 3x kali 3x kali 3x sama dengan 9x. 9 Dengan 9x kuadrat. 9x Kuadrat. mana lagi? 3x kali 1. Kali 1. Jadi berapa? 3x. 3x. Nah, udah yang itu, yang ini 1 kali Dikali 3x. dapat 3x. Dan terakhir 1 dikali 1 dikali 1. 1. 1. Yang sama mana jumlahkan? 3x 3x. X kuadrat 9x kuadrat 9x kuadrat. ditambah Kuadrat 6x. 6 kuadrat 6. 6x X. 6x tambah 1 tambah 1 Tamanya.
X tambah 1. Sama. Sama ya. Sama. Yang ini juga sama. Yang 4x kuadrat juga sama. Pengerjaannya sama seperti ini. Nanti dapat 16x kuadrat. Kuadrat. Dikurangi 8x ditambah 8x tambah 1. Tinggal nanti kalian coba kalikan ya seperti itu. Satu-satu nanti didapat 16x kuadrat kurangi 8x tambah 1. Ya. Langkah yang selanjutnya adalah kalian pindah ruaskan yang ada variabelnya semua ke ruas kiri. Berarti yang ruas kanan yang ada variabelnya yang mana? Yang 16x kuadrat sama negatif 8x. 16x kuadrat pindah ruas jadi Negatif 16x kuadrat. kuadrat. Yang negatif 8x jadi positif Positif 8x. yang ini yang satu yang ini yang konstanta yang ini kita pilihkan ke kanan. negatif. Jadi negatif 1. Coba jumlahkan yang samanya mana? 9. 9x kuadrat X kuadrat Dikurangi kurangi 16x kuadrat dapat berapa? 7 Negatif 7. X kuadrat. Terus mana lagi? 6x tambah 8x 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 jadi berapa? 14X 14. Nah yang kanan 1 kurangi 1. 0 Nah ini nggak boleh negatif biar mudah ya, nggak boleh negatif yang di koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari variabel x kuadrat nggak boleh negatif. Berarti caranya kita pindah ruas semua ke kanan atau kedua ruas dikali dengan negatif 1. Negatif 7 kali negatif 1 7. positif 7. 14 kali negatif 1 Negatif 14. 0 dikali negatif 1 ya 0. Lihat ada yang bisa dibagi nggak koefisiennya? ada 7 sama 4 Sama 7. dibagi sama 7. 7 ya. Dibagi sama 7 berarti x kuadrat 14 bagi 7. 2 Udah sampai pada langkah ini kita faktorkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini pemaktorannya lihat. Ini kan ada x di sini. Di sini juga ada x. Jadi keduanya bisa dibagi dengan x. Maka tulis di sini di depan x-nya. Nah, ini sisanya x kuadrat dibagi x itu kan x. Terus 2x dibagi x. X-nya habis 1 kan jadi 2. jadi 2 Jadi kalau dikalikan sama aja x kali x Kuadrat. kuadrat. X dikali negatif 2. Min 2X. Negatif 2. Sama saja seperti ini ya. Jadi diubah bentuk yang atas yang ini persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk pemfaktoran seperti ini. Misal di sini Bapak ada berapa ya? 3x kuadrat dikurangi 9x. Berarti jadi gimana? Dibagi sama 3. Nah, angka keduanya bisa dibagi sama 3 3 tulis di depan. Terus ada lagi ya? Apa? Yang bisa membagi keduanya apa lagi selain 3? X. Ini ada X. Di sini juga ada X. Berarti kita tulis lagi di depan X. Nah, baru sini kurung. 3x kuadrat dibagi 3x. Berarti sisanya tinggal X. dikurangi 9x dibagi 3x. 9 bagi 3 3 x dibagi x 1. Habis. 1 kali 3 Tidak ada. 1 kali 3 3 jadi ini hasilnya ya. Kita kalikan sama aja 3x kali x 3x
kuadrat. 3x kali 3, 9. 9. Kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, tinggal kalian pakai pembakaran seperti ini. Langkah yang selanjutnya adalah lihat ke bawah. Berarti yang ini x sama dengan 0. Nah, ini. Yang pertama lihat x sama dengan 0. Yang ini. Yang kedua adalah yang ini. Yang di dalam kurung. X dikurangi 2 sama dengan. Kemudian dapat x-nya berapa? X sama dengan 2. X sama dengan 2. 2. Nah, udah pada langkah ini kalian coba uji ke soal. Kalau memenuhi nggak ke soal ke sini? Belajar. X-nya ganti sama 0. 3. 0 dalam 0. kurung 0 Dalam kurung 0. Terus tambah 1 tambah 1. Mutlakan ya? Sama dengan Dengan 4 dalam dalam kurung 0 dalam kurung 0. min 1 min 1. 3 kali 0. 0 0 tambah 1. 1 Jadi mutlak 1 sama dengan sama dengan berapa? 0 4 kali 0. 0 0 kurang 1. Negatif 1. Negatif 1. Betul nggak mutlak 1 hasilnya negatif 1? Betul. Yakin betul? Kalau mutlak itu pasti hasilnya positif positif. Mutlak 1 itu harusnya 1. Ya, sedangkan ini negatif. Berarti untuk X sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Coba kalau 2, yang 2 yang ini. Berarti berapa? Gimana? 3 mutlak 3 kurung dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan 4 dalam kurung 2. dalam kurung 2 min 1 Berapa hasilnya? 6 tambah 1, Ini mutlak berapa? 7 sama 3 kali 2, 6. 6 tambah 1 7 sama dengan sama dengan 4 kali 7 8 dikurangi 1, 7. 2, 8 min 7 sama 1 dengan 7. Betul? betul Betul yang memenuhi. Nah, berarti untuk X sama dengan 2 itu memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2 Ini untuk cara kuadrat. Lumayan cara kuadrat. Nanti kalian kebanyakan kesulitannya itu adalah dalam pengkalian ini. Nah, ini. Bentuk ini jadi bentuk ini. Ya, pasti kesulitannya di sini. Kemudian, kesulitannya juga ada di mengubah pemfaktoran bersama kuadrat. Sekarang coba bandingkan dengan cara yang kedua. Lihat cara yang kedua. Nah, berarti kita katakan yang ini. Bentuknya yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3. Berarti sama saja dengan yang mana? yang kedua Yang kedua ya. Yang kirinya mutlak, kirinya mutlak. Yang kanannya GX berarti berupa fungsi GX atau ada variabelnya. Ya, 4X kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan yang bentuk seperti ini, kalau ketemu soal seperti ini, ya, yang pertama adalah lihat Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Fx sama dengan negatif Gx. Tapi ada syaratnya. Syarat. Pakai syarat. Syaratnya Gx lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, Fx sama dengan Gx. Berarti semuanya positif. Tinggal kalian tulis Fx-nya apa? Ini kan Fx-nya nih. 3x tambah 1. 3x tambah 1 Fx. Gx-nya? Mana Gx-nya? 4X. 4x Kurang 1. Nah, kemudian yang variabel kalian pindahkan ke kanan, yang nggak ada variabelnya kalian pindahkan ke kiri. Berarti yang ini pindah 4x jadi
Negatif 4. Negatif 4X. Negatif 4X. Kemudian yang satu yang ini pindah ke sini jadi Negatif 1. 3 kurangi 4. 3 kurangi 4. 1. Negatif 1. Negatif X. Negatif X. Ya, negatif 1X. Kemudian negatif 1 kurangi 1. Negatif 2. Negatif 2. Kemudian kedua ruas dikali dengan negatif Negatif 1. 1. Negatif X kali negatif 1 dapat X. negatif 2 dikali negatif 1. 2. Ini yang pertama, yang ini. Nah, sekarang kerjakan ini, yang kanan. Nah, ini. Berarti fx sama dengan negatif gx. Berarti fx-nya 3x tambah 1. 3X tambah 1. Ini fx. Ada negatifnya di depan. Nah, ini negatifnya. Negatif kurung 4x dikurang 1. 1. Kemudian ini kalikan satu-satu ke sini. X apa negatif dikali 4x. Negatif Negatif 4X. Negatif dikali negatif 1. Positif 1. Awas, hati-hati pengaliannya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Pindah ruas. Pindah ruaskan. Pindah ruaskan. Ada variabel. dengan variabel Jadi yang ke konstanta yang ke kanan. Ke kanan. Yang negatif 4 pindah jadi Jadi positif 4. Positif 4. yang satu ini positif pindah jadi Negatif 3x tambah 4x. 7x X 1 0. 0. Jadi x-nya 0 dibagi 7. 0. 0. Ya, 0 dibagi 7, 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Udah dapat itu, lihat perhatikan ada syarat tadi. Syaratnya itu gx lebih dari sama dengan 0. gx-nya berapa? 4X 4x dikurang 1 lebih dari sama dengan lebih dari 0. sama dengan 0. Kemudian yang ini pindah ruas. Negatif pindah ruas jadi Jadi positif 1. jadi 0 ditambah 1. Berapa 0 tambah 1? 1. 1. Jadi 4x lebih dari sama dengan 1. Kemudian x lebih dari sama dengan 1/4. dibagi 4. Nah, ini syaratnya. Jadi x-nya itu harus lebih dari sama dengan 1/4. 4. 0 lebih dari 1/4 enggak? Tidak. Enggak kan ya, kalau di garis bilangan. Ini 0. 1 misal sini. 1. Berarti 1/4 itu ada di sekitaran sini kan ya. Berarti ada di sebelah kanan 0. Ya, kalau di sebelah kanan 0 berarti ia lebih besar. Besar. 1/4 itu lebih besar dari 0. Sedangkan di syarat tadi gx-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi untuk x sama dengan 0 ini tidak memenuhi karena ia lebih kecil dari 1/4. 4. Kalau 2 maka lebih besar dari 1/4. Jadi untuk penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Kalian mau pakai cara yang pengkuadrat yang ini cara 1 boleh, mau pakai cara ini fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx dengan syarat gx itu lebih dari sama dengan 0. Boleh, silakan bebas. Bapak lanjut ke soal yang terakhir. Bapak lanjut. Nah, ini kita gunakan yang pengkuadratan dulu. Kelihatan nggak? Bukan nggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, lihat. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan mutlak dari X ditambah 1. Jadi keduanya ada mutlaknya ya. Ini mutlak, ini juga mutlak. Berarti kalau pakai cara pengkuadratan, alternatif yang pertama, mutlak jadi A akar
yang 2x dikurangi satunya kuadrat. Kuadratkan. Kemudian yang kiri yang kanan juga sama, mutlaknya jadi akar Akar. x tambah 3-nya jadi kuadrat. Kemudian angka yang selanjutnya adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga Kuadratkan. akar kuadratkan berarti akarnya Hilang. hilang. 2x dikurangi 1 kuadrat. Yang ini juga sama yang kanan, berarti akarnya hilang, tinggal x tambah 3 kuadrat. Nah, angka yang selanjutnya sama kayak tadi, berarti kalian tinggal kalikan. Kalikan. 2x 2x 1 dikali 2x dikurang 1. 1. Caranya kayak tadi, 1 kalikan, nanti didapat 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 1. untuk yang kiri. Untuk yang kanan, x ditambah 3 sama kalian kalikan juga 1 seperti itu. Nanti didapat x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Kemudian kalian pindah ruaskan semua ke kiri. Berarti 4x kuadrat, x kuadrat yang ini positif pindah jadi negatif. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat didapat sama dengan 3x Kuadrat. Kuadrat. positif 6x pindah ruas jadi Negatif. X. Negatif 4x dikurangi 6x. Negatif 10. 10x. X. Positif 9 pindah ruas jadi Negatif. negatif 9. Jadi 1 dikurangi 9. Negatif Negatif. 8. Nah, lihat. Ini bentuknya beda kayak yang tadi. Kalau tadi mah A sama dengan 1 ya. Di depan x kuadratnya nggak ada angkanya tadi mah ya. Iya. Kalau ini mah di depan x kuadratnya ada angka. Berarti itu bentuknya A tidak sama dengan 0. 1. Tidak sama dengan 1. Ya. Jadi artinya di depan x kuadrat ada angkanya 2, 3, 4, dan sebagainya. Bagaimana cara pemfaktoran persamaan kuadrat yang seperti ini? Kenapa bisa jadi x dikurangi 4, 3x tambah 2? Nah, ini langkahnya ada di sini di sebelah kanan, kalian bisa lihat. Berarti bentuk yang kedua yang ini. Ya. Berarti bentuk yang ini. Nah, ini lihat. Jadi 1 per A dikali AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Untuk P ditambah Q itu sama dengan B. Kayak tadi titik-titik tambah titik-titik sama dengan B. Kemudian P dikali Q sama dengan A dikali C. Nah, sekarang kita lihat di sini. Persamaan kuadratnya kan 3x kuadrat kurangi 10x dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti A-nya mana? Nah, A-nya yang ini. Di depan x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 3. B-nya? Mana B-nya? Negatif 10. Negatif 10. B-nya negatif 10. C-nya mana? C konstanta yang ini. Negatif 8. Negatif 8. Kemudian kalian coba ke sini. Nah, kayak yang ini. P ditambah Q sama dengan B, berarti B-nya berapa tadi? Negatif 10. 10. Kemudian P kali Q itu sama dengan A kali C. A-nya tadi berapa? 3. 3 dikali negatif 8. 8. Negatif 24. Jadi negatif 24. 4. Angka berapa yang dijumlahkan? Negatif 10 dikali negatif 24. Negatif 12 Dan 2. Ditambah 2. ya, negatif 12 tambah 2 negatif. Negatif 10. Coba ke yang satu lagi, negatif 12 Dikali 2. dikali 2. Sama dengan Negatif 24. Betul ya, semua terpenuhi.
berarti P sama Q-nya negatif 12 sama 2. Sekarang masukkan ke sini. Nah, ke bentuk yang ini. 1 per A berarti A-nya berapa tadi? 3. 1 per 3. AX berarti A-nya tadi 3. 3X. P-nya, mana P-nya? Negatif 12. Negatif 12. AX berarti 3. X ditambah Q-nya 2. Tambah 2. Q-nya 2. Nah, sekarang kan ini masih ada 1 per 3 di depannya. Kalian lihat yang ini atau yang ini yang bisa dibagi 3 semua. Yang 3x negatif 12. 3X dikurang 12. Itu semuanya bisa dibagi dengan 3. Nah, tinggal kalian bagikan ke sana. 3 dibagi 3. Tinggal x. Tinggal X. Betul, ini X. Kemudian yang 12 juga sama. 12 dibagi 3. Negatif 4. Ini. Jadi udah satu aja ngebaginya. Kalau ngebaginya ke sini ya udah ke sini aja satu. Yang ininya enggak. Yang ini tulis lagi 3X tambah 2. Jadi pemfaktorannya itu adalah X dikurang 4 dikali 3X tambah 2. Nah, ini dapat ini ke sini ya. Jadi, oke. Ya, itu cara yang pertama. Berarti tinggal kalian nanti udah dapat X kurangi 4. Halo guys, tapi di sini Dikali 3X tambah 2. Jadi X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. 4. Yang kedua X 3X ditambah Tambah 2. sama dengan Tambah dengan 0. 0. Berarti 3X 3x sama dengan sama dengan 2. nah, Pak pindah 2 jadi negatif. negatif 2. 2. Berarti X-nya X-nya 2 per 3. negatif Negatif 2 Negatif 2 per per 3. 3. Nah, jadi X-nya 4 atau negatif 2 per 3. 3. Itu cara yang pertama. Pasti nanti kalian kesulitannya tetap di sana, di pemfaktoran. Ya, materi SMP ini pemfaktoran. Ya, kalau bentuknya A sama dengan 1 kayak tadi sederhana seperti ini. Kalau A-nya tidak sama dengan 1 ini. Atau kalian boleh pakai cara lain. Misal kalau nggak bisa pakai cara ini, ada yang namanya apa? Rumus apa? Ada rumus apa namanya? Rumus kuadratis atau kalian mendengarnya rumus ABC ya? Iya. Nah, boleh kalian gunakan itu. Kalau bisa kesulitan dalam menggunakan ini, boleh kalian menggunakan rumus kuadratis. Nah, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, lihat yang bawah. Ini kan bentuknya ini mutlak. Berarti bentuknya yang ketiga yang ini. Ya. Kalau bentuknya yang ketiga yang ini, kalian lihat di sini. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Maka kalau bentuk seperti ini nanti di soal pengerjaannya seperti ini. Dalam kurung fx ditambah gx dikali fx dikurang gx. Jadi ditambah sama Kurang. Ini dari mana? Nah, ini awalnya dari sini. Rumus ini dari mana gitu kan? Awalnya dari sini, dari sifat nilai mutlak. Kalau tadi mutlak x itu sama dengan akar x kuadrat, sifat yang satu itu. Kalau keduanya dikuadratkan berarti ini kuadrat. Ini akarnya jadi hilang. Jadi x kuadrat. Nah, ini jadi kedua mutlak ini dikuadratkan. Misal fx-nya itu m, gx-nya itu adalah m. Mutlak dikuadratkan, lihat. Jadi x kuadrat berarti ini mutlak m kuadrat berarti jadi m Kuadrat. mutlak m dikuadratkan ini jadi n
N kuadrat. Kuadrat. Kuadrat sama dengan N kuadrat. N kuadratnya pindah ruas. Positif jadi Negatif. 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 Jadi M kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan 0. bentuk ini ada di persamaan. Kalau kalian ingat itu bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama saja dengan A ditambah B dikali A Adi kurang, kurang B. ya. Kalau ininya kurang, nah kurang kan, A kurangi B itu sama saja dengan A ditambah B, A dikurang B. Ini akan kita aplikasikan ke sini. Nah, ke sini. M-nya tadi apa? M-nya adalah Fx ditambah N. N-nya adalah G. GX. X. Nah, yang satunya lagi dikurang. Berarti Fx Dikurangi G. kurangi. GX. Ya, kalian gunakan rumus yang ini. Nah, misal soal, lihat soalnya. Mutlak 2x kurangi 1 sama dengan mutlak x ditambah 3. Berarti Fx-nya yang mana? 2x kurangi 1. Ini x-nya, gx-nya yang X ditambah 3. Tambah X 3. sehingga kalian rumus di sini. Fx sama gx berarti Fx-nya 2x kurang 1 ditambah x tambah GX-nya X tambah 3. 3. yang satunya lagi Fx 2x. Fx dikurangi Kurangi GX. 1 dikurangi Fx-nya 2x kurang 1 dikurangi X GX. tambah 3. X-nya X tambah 3. sama dengan 0. 0. Tinggal kalian jumlahkan. Yang satu dulu yang ini. Berarti 2x ditambah x. 3. 3X. 3x. Ini. Negatif 1 3 2. 2. ditambah 2. 2. Yang satu. Yang kedua. 2x 2x dikurangi X. dikurangi x. Jadi X. 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 Negatif 1 dikurangi 3. Negatif 4. Jadi negatif 4. Udah sampai sini tinggal kalian cari. Yang pertama 3x tambah 2. 0. 2-nya pindah ruas jadi Jadi negatif 2. didapat x-nya Negatif 2 per Negatif 2 per 3. negatif 2 dibagi 3. atau yang kedua yang satunya lagi yang ini x dikurangi 4 sama dengan 0. maka x-nya X adalah negatif 4 pindah ruas jadi Positif. positif. seperti itu. Sama hasilnya kayak yang ini. Jadi bebas, silakan kalian mau pakai cara pengkuadratan, mau pakai cara yang kedua, yang itu boleh, silakan. Ya, nanti ditugas. Nomor 1, nomor 2 itu pakai yang pertama, yang tadi, yang ini. Nah, pakai yang ini. Ya, kalian boleh pakai pengkuadratan, mau yang positif, yang satunya lagi negatif, boleh. Yang nomor 2 masih yang ini, nomor 2 cuma pindah ruaskan dulu. Yang nomor 3 kalian gunakan ini. Nomor 4 gunakan yang ini. Silahkan bebas, mau yang atas, yang bawah boleh. Bapak mohon maaf belum memberikan nilai di classroom-nya untuk tugas yang pertama. Mohon maaf, Bapak kemarin mau meriksa gitu kan, cuma Bapak rekap absen, katanya banyak yang masalah. Gimana kalau absen? Ada yang masalah nggak? Absen sekolah? Ada, Pak. Kenapa masalahnya? Gak ketulis di absensinya. Jadi kosong pas jam kemarin, padahal udah ngisi. Siapa namanya? Sama tugasnya juga udah dikumpulin. Siti Ananda Ismiriam dari 10 IPS 2.
Siti Amariam dari 10 IPS 2. Siti Ananda Ismiriam dari 10 IPS 2. Absen masukkan Nis kan? Nis ya. Iya. Nisnya itu ada di absen, lihatnya di absen. Yang awalannya berarti 21, 22 ya. Kesananya beda-beda tiap orang. Nah, kalian kalau ngabsen, absen tiap jam pelajaran. Jam pertama kalian absen, jam kedua kalian absen, ketiga absen, keempat kalau ada absen. Gunakan NIS ya, NIS-nya gunakan yang NIS yang sendiri ya, yang kalian, jangan NIS orang lain. Kalau kalian ngisi NIS orang lain berarti absennya masuk ke yang orang lain. Ya. Hati-hati NIS-nya ya, itu suka ada yang apa ya? Katanya beda NIS-nya. Ada gitu yang beda NIS-nya? Udah keterima belum rekapan daftar hadirnya dari wali kelas? Sudah. Sudah ada. Nah, di rekapan absen ya yang dibuatkan di wali kelas itu kan ada nama, terus kelas, terus NIS ya. Nah, kalian gunakan NIS yang itu kalau absen ya. Jadi nanti otomatis akan terrekap ya oleh sistem di POM. Ada lagi nggak yang masalah di absen? Nggak ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Diisi absennya karena nanti Bapak rekap tiap bulan ya. Tiap bulan direkap, nanti diserahkan ke kurikulum nanti diserahkan ke wali kelas, nanti wali kelas diserahkan ke kalian atau ke orang tua kalian ya. Barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silakan kalian kerjakan tugasnya paling lambat hari Minggu jam 12 malam. Nanti Bapak periksa besok untuk tugas yang pertama. Mohon maaf ya, Bapak nggak tepat waktu tadi. Itunya apa, Zoom-nya harusnya jam 8.30. Baru bisa sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Beristirahat ya, istirahat. Iya Pak. Bapak Ya, juga Pak. jangan lupa istirahat ya Pak. Di sekolah nih, tuh Sanggar.